pertama terkait yang menandatangani nanti yang masih kita minta klarifikasi dulu mas. Kita minta klarifikasi. Apakah mereka yang lampiran dari surat tersebut itu memang menyetujui ataukah dia hanya sebagai bukti daftar hadir presensi kehadiran aja kan? Apakah dia ikut menjadi bagian daripada decision maker atau bukan? Itu nanti masih kita dalami. Terus terkait masalah tanahnya bagaimana, kita punya versi, dari pihak sebelah juga punya versi. Itu nanti biarkan jalur hukum yang berbicara dan membuktikan. Tapi dari mungkin imbas dari itu kan Yaimin sekarang juga jadi bisa dikatakan terusir ya Bang dari rumah tersebut ya, gitu ya kan. Gitu. Mungkin bagaimana Bang Yaimin sendiri menceritakan kepada Abang terkait kronologi tersebut gitu dari versinya Yaimin sendiri. Ya karena sudah awal mula dari postingan akun TikTok Sarah Vibes itu sudah melakukan framing, ini otomatis kan menanamkan doktrinasi kepada tetangga sekitar. Saya melihatnya secara ini di situ ya. Otomatis kan sisi tidak suka, sisi benci dan lain sebagainya kan otomatis muncul dan itu menggiring opini kan. Gitu. Sehingga itu berjalan begitu aja mengalir. Nah ini yang sudah kita sikapi pada saat nanti untuk pemeriksaan minggu depan. Tapi terkait mungkin dari Yaimin dan juga sama Sahara ini sebelumnya memang bertetangga itu sudah lama atau belum Bang? Maksudnya sepengetahuan Abang gitu sebagai kuasa hukum? Berdasarkan keterangan yang kurang lebih mungkin 3 bulan 4 bulan mungkin. Oh berarti masih baru gitu ya Bang? Itu tapi kan tanahnya dari klien kami kan sudah lama dia memiliki tanah di situ kan. Cuma baru dibangun kan beberapa waktu lalu dan ditempati. Bang, ini kan juga beredar terkait memang itu tanah resmi dari punya Yaimin dan juga Kak Ros ya. Kalau nggak salah itu memang tanah atas nama Kak Ros ya, ya. Kak Ros Diana itu ya. Mungkin gimana Bang terkait hal serupa gitu, bisa diceritakan gitu? Maksudnya gimana? Iya maksudnya mungkin untuk sertifikasinya jelas atau seperti apa? Sertifikat jelas, bukti kepemilikan jelas. Memang Yaimin sendiri itu bukan memberikan ya, memang seperti kayak ya udah pakai aja gitu tanahnya gitu atau seperti apa Bang? Ya berdasarkan luasan itu memang tanah itu agak menjorok keluar ya, dan memang itu beliau dari keinginan hatinya yang paling dalam memang itu ya silakan masyarakat gunakan karena untuk akses jalan, artinya untuk manfaatan banyak orang kan, itu kan lebih berguna sebenarnya, lebih bermanfaat. Kalau untuk yang parkiran itu Bang, parkiran dari rentalnya Ibu Sahara ini itu memang tanahnya Yaimin atau seperti apa? Yang itu, Abang saya rasa saya belum saja pertanyaan itu sekarang, nanti biar pasca Selasa saya baru bisa mengklarifikasi. Oke, Bang, isu itu kan menjadi liar ketika memang Sahara ini memposting beberapa video yang memang cenderung penggiringan opini ya Bang ya. Sampai akhirnya terjadilah konflik ini dan sampai lapor ke pihak kepolisian. Nah, dan yang terbaru sekarang Mbak Sahara ini ingin melaporkan Yaimin kembali ke polisi terkait dugaan pencabulan. Ya. Mungkin Abang sebagai praktisi hukum atau sebagai kuasa hukumnya Yaimin sendiri menanggapinya seperti apa? Ya, itu kan hak hukum setiap warga negara. Mungkin dari pihak sana merasa klien kami ada melakukan sesuatu kepada yang bersangkutan, sepanjang dia punya bukti silakan dibuktikan di kepolisian nanti. Karena ini bicara pidana, berarti kita coba buktikan dulu di kepolisian agar memenuhi 2 alat bukti yang cukup. Kemudian bisa terpenuhi nggak nanti unsur pidananya, itu kan harus bisa. Jangan dia asal ngadu-ngadu terus kemudian tidak bisa membuktikan, kan konyol juga itu nanti. Begitu pula klien kami mengajukan laporan ke kepolisian, kita sudah didasarkan alat bukti yang jelas. Ya, silakan nanti kita beradu bukti di kepolisian dulu. Dan tidak main kemarin Mbak Sahara ini katanya melampirkan 4 bukti dugaan pencabulan ini gitu ya Bang. Mungkin gimana tuh Bang? Mau 4 bukti, mau 100 bukti monggo, silakan. Artinya nanti ya itu kan merupakan kewenangan dari penyidik untuk bisa membuktikan terpenuhi nggak unsurnya kalau dia berbicara pencabulan. Mana ada bukti visumnya apa enggak? Terus bagaimana katakanlah modus operandinya terjadi, misalnya dia mendalilkan klien saya melakukan pencabulan, bisa nggak dibuktikan itu? Dan sampai ternyata sudah kadung ngoceh kemana-mana dia nggak bisa membuktikan, itu nanti dia tambah lebih malu sendiri. Bang, tapi dari Abang mungkin sudah menyiapkan strategi apa untuk mengcounter yang akan dilakukan
pelaporan ini sama Mbak Sahara mungkin? Kalau strategi sudah kita siapkan dan saya menikmati irama dari pertarungan hukum hari ini ya. Saya sangat menikmati kok. Saya nyewantai. Jadi saya sangat menikmati. Ya kemarin saya baru keluarkan 1 peluru Mas. Masih ada peluru yang peluru saya berbicara undang-undang ITE aja. Baru saya tembakkan ke Sahara. Ini persiapan peluru yang selanjutnya minggu depan kita luncurkan kepada teman-temannya Sahara yang ikut melakukan persekusi kepada klien saya. Ini minggu depan kita luncurkan. Berarti akan membalik laporkan atau seperti apa Bang? Enggak, kita yang kemarin kan baru Undang-undang objek hukumnya yang kita laporkan Sahara. Ini ada lain. Oh, yang lainnya. Aktor yang lain ini yang kemarin ikut melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum kepada klien saya. Ini persekusinya itu sudah parah itu. Okay. Bang, tapi Yaimin sendiri responnya mungkin seperti apa Bang? Mengingat ya kemarin kan Yaimin juga bilang katanya ya proses hukum tetap berlanjut gitu. Dan Ya. ini akan dilaporkan lagi, mungkin sudah ada obrolan itu kah Bang sama Yaimin sendiri? Terkait dengan jalur hukum dari klien saya itu memasrahkan kepada saya. Entah saya mau melakukan tindakan hukum apa, tapi saya tetap berkoordinasi dengan beliau. Gitu. Jadi Pak Kiai ini dia memaafkan tapi tidak melupakan. Jadi memaafkan tapi tidak melupakan. Jadi untuk itu karena ini ada serangkaian tindakan yang itu sudah bertentangan dengan hukum di Indonesia, kita harus menegakkan. Gitu. Oke, Bang, dari kasus ini kan sudah mulai terbuka. Banyak masyarakat yang memang saat ini berbalik arah nih. Jadi orang-orang tuh sudah tahu nih tentang kronologi awal mulanya itu seperti apa, dan banyak sekali dukungan terhadap Yaimin dan juga istrinya gitu. Dan salah satunya pun ada banyak sekali mungkin bisa dikatakan praktisi hukum seperti salah satunya Bang Farhat Abbas juga kecewa dan juga katanya ingin juga ikut mensomasi Mbak Sahara sendiri gitu. Mungkin gimana Bang responnya gitu? Jadi memang perkara ini kan tidak terlepas dari perhatian dari netizen di seluruh penjuru dunia lah yang ikut memperhatikan kepada perkara yang berjalan hari ini. Jadi kami ini awal mulanya berjuang bagaimana kita bisa mendapatkan simpati dulu dari netizen ya. Karena netizen ini adalah rakyat. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Makanya itu suara rakyat harus kita menangkan. Nah itu merupakan suara Tuhan. Baru kita harus bisa memenangkan hukum dan hakimnya secara adil. Tapi mungkin dari Yaimin sendiri ataupun dari Karos mengira nggak sih Bang, maksudnya kasus ini tuh bisa sampai sebegininya gitu, maksudnya sampai jadi isu nasional bisa dikatakan? Ya kita tidak pernah menyangka ya kasusnya sampai seperti ini. Jadi tiba-tiba dari yang bersangkutan, pemilik akun TikTok Sarafat itu sudah memviralkan di platformnya yang bersangkutan, dan itu menyebar ke berbagai macam media ya, di-share, diunduh orang, di-share, diperbanyak, dan itu kan sudah menimbulkan fitnah, menimbulkan kebencian terhadap klien kami. Apalagi labelnya beliau ini seorang akademisi dan juga merupakan tokoh agama. Diperlakukan seperti itu, orang otomatis kan melihat ini sangat kontradiksi. Sehingga orang gampang menghujat ketika itu sudah terjadi framing seperti itu. Dan menyebar di mana-mana kan gampang itu dilihat oleh masyarakat ya. Oke. Bang, terkait kan ada beberapa yang memang bilang katanya Yaimin sampai dipecat oleh kampus ya yang di UIN Malang. Itu benar atau enggak Bang? Ini bentuk klarifikasi aja gitu. Jadi dari klien kami itu karena beliau masih pengajar aktif waktu itu, terus karena kasus ini viral di mana-mana, mahasiswa yang tidak ada yang hadir pada saat jam beliau untuk melakukan proses belajar mengajar. Ya, mungkin beliau di situ mencoba berpikir secara bijak, lebih baik saya karena sudah tidak ada mahasiswa yang mau diajarkan, mungkin saya lebih baik mengajukan pengunduran diri. Tapi entah sampai hari ini sepertinya pengunduran dirinya belum disetujui. Oke, berarti dampaknya sampai mahasiswa itu tidak ikut ke pelajaran itu Bang pada saat salah satu dampaknya seperti itu. Karena beliau ini kan memang cara mengajarnya agak unik. Beliau tidak selalu mengajar tuh harus di ruang kelas, kadang di taman, di kampus, terus kemudian dia paling sering mungkin mengajar di rumah. Iya, yang sampai ada video viral juga yang ketika beliau mengajar di rumah terus sampai diajak joget mahasiswanya itu karena beliau ini dosen, terus beliau mengajar
bagaimana menghadapi kehidupan ini ya. Ketika dia menghadapi perlakuan seperti itu, dia ngajari langsung mahasiswanya bagaimana kita mensikapi. Kalau kita ini lagi belajar, kita diganggu dengan seperti apakah kita harus marah ataukah kita harus melakukan pengerusakan. Karena enggak, diajak itu mahasiswanya keluar joget untuk menikmati itu, agar mahasiswa itu tidak punya rasa iri, nggak punya rasa benci, nggak punya rasa dendam. Dia menghadapi bagaimana menghadapi dunia ini. Oke, Bang. Untuk saat ini, Yaimin sendiri apakah memang sudah pulang ke rumah Malang atau memang masih menginap di berbeda tempat itu ya, seperti di hotel? Beliau dalam perjalanan kembali ke Jawa Timur, cuma masih harus mampir di beberapa kota ya di Indonesia. Jadi dalam perjalanan ke Jawa Timur ada mampir di beberapa daerah dulu. Tapi saya tidak bisa menyebutkan, ini terkait dengan keamanan dan keselamatan beliau lah. Bang, isu yang katanya memang rumahnya ini ingin dijual, benar atau tidak, Bang? Itu nanti saya perlu konfirmasi lagi pada yang bersangkutan. Oke. Terakhir, Bang, mungkin sedikit mempertegas, berarti untuk Abang sebagai kuasa hukumnya Yaimin dan juga Karo sendiri saat ini menyerahkan semuanya ke proses hukum ya, maksudnya tetap berjalan proses hukum ya, Bang? Ya, sampai hari kita masih memutuskan ya proses hukum itu harus berjalan dan harus ditegakkan seadil-adilnya dan setransparansi mungkin.